Saudara sekalian, kita sekarang akan bicarakan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat ya, menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Ya. Nah, saudara, Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur di dalam bab ke-7 mulai pasal 19. Di sana ayat pertamanya, ayat 1, susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Ya. Jadi di sini Undang-Undang Dasar 45 tidak menentukan bagaimana susunannya, hanya mengatakan ditetapkan dengan undang-undang. Nah, bagaimana prakteknya atau norma undang-undang mengenai DPR itu? Di masa Orde Baru itu undang-undang yang mengenai DPR itu terdapat di dalam Undang-Undang Susduk DPR ya, dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 sampai dengan ada juga Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985. Nah, pengisian susunan DPR ini sama sebetulnya, yaitu diisi melalui pemilihan umum dan pengangkatan ya, ada dua cara saat itu. Pemilihan umum tentu saja ini adalah mekanisme yang dikenal di dalam demokrasi, artinya Dewan Perwakilan Rakyat ya, anggotanya dipilih oleh rakyat. Nah, akan tetapi di sini juga undang-undang yang ada pada masa itu mengenal pengangkatan ya, anggota DPR diangkat. Nah, pertama pemilihan umumnya sendiri aturannya tidak demokratis ya, partai politik di rekayasa sedemikian rupa sehingga hanya 3 kontestan saat itu mulai pemilu 71 itu hanya Partai Demokrasi Indonesia, kemudian Partai Persatuan Pembangunan, dan satu golongan karya. Partai-partai yang nasionalis itu Partai Demokrasi Indonesia ya dimasukkan ke sana, kemudian partai-partai yang berbasis agama atau Islam masuk ke P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, nah sisanya masuk ke golongan karya. Yang golongan karya ini sebenarnya ya mesin politiknya pemerintah saat itu ya. Tidak mau disebut sebagai partai saat itu, walaupun strukturnya kemudian karakteristiknya ya sebenarnya partai politik, tapi tidak mau saat itu disebut partai. Nah, ini pemilihan umumnya aturannya nggak demokratis dan semacam menjadi pembenar saja bagi bahwa Indonesia itu adalah demokrasi. Nah, tetapi ya karena dalam pelaksanaannya birokrasi pemerintahan itu masuk ke dalam Golkar ya, dan tidak ada aturan pemilihan umum yang fair, tidak ada misalnya lembaga yang mengawasi pemilihan umum seperti kita kenal sekarang, ada Bawaslu ya, dan komisi pemilihan umum yang ada di bawah presiden saat itu, sehingga selalu yang menang itu adalah golongan karya. Pegawai negeri semua harus masuk golongan karya, bahkan ikut berkampanye ya, ikut berkampanye untuk kemenangan Golkar. Ya sebetulnya Golkar itu ya sebenarnya katakanlah kekuatan politik yang mendukung pemerintah saat itu. Nah, selain pemilihan umum juga ada pengangkatan yang diperuntukkan ABRI ya, untuk ABRI ya, golongan karya ABRI maupun untuk yang non ABRI. Nah, yang mengangkat ini presiden. Nah, kita tahu ya, ABRI itu sebetulnya kan fungsinya kan pertahanan dan keamanan. Tapi saat itu di masa Orde Baru dikenal dui fungsi ABRI ya, doktrin atau ajaran dui fungsi ABRI oleh saat itu diintroduksi oleh Jenderal Nasution begitu, bahwa ABRI itu selain mengemban fungsi pertahanan keamanan ya, pertahankan negara ini dari ancaman dari luar, keamanan juga, tapi juga punya peran di sosial politik ya. ABRI itu tentara berpolitik. Nah, ini yang sebetulnya menjadikan lembaga perwakilan kala itu tidak demokratis,
Kenapa? Ya kita tahu ABRI itu kan angkatan bersenjata ya, angkatan perang begitu, dan dia di bawah presiden. Nah, bagaimana mungkin angkatan perang itu yang panglimanya adalah presiden akan bisa kritis pada pemerintah, padahal Dewan Perwakilan Rakyat kan fungsi utamanya adalah fungsi kontrol, yang mengawasi siapa? Mengawasi pemerintahan. Karena pemerintahan dalam demokrasi itu kan responsible government, pemerintahan yang bertanggung jawab pada rakyat. Nah, dengan adanya fraksi ABRI di sini atau mereka yang diangkat, tentu saja mereka loyalnya pada yang mengangkat ya. Belum lagi ada screening ya, screening itu penelitian yang mendalam gitu pada mereka yang mau diangkat, itu yang dipastikan pasti loyal pada presiden begitu. Sehingga dengan aturan yang demikian, dengan ketentuan konstitusi juga yang terkait pembentukan undang-undang bahwa presiden itu adalah lembaga pembentuk undang-undang, maka tentu saja fraksi-fraksi atau anggota-anggota DPR yang diangkat oleh pemerintah ya akan selalu setuju dengan usulan undang-undang dari pemerintah. Nah, ini yang nanti kita pelajari, bahwa hal yang tidak demokratis seperti ini yang kemudian akan membuat salah satu cita-cita reformasi adalah reformasi lembaga legislatif ya, perubahan Undang-Undang Dasar 45 kita itu di anggota DPR semua harus melalui pemilihan umum. Saudara, itu pasal 19 ayat 1 sepintas demikian ya. Susunannya ditetapkan dengan undang-undangnya tidak demokratis ya. Ada anggota DPR yang diangkat ya, ini yang saya kira atau dalam kacamata politik ini tentu saja tidak demokratis. Nah, kemudian pasal 19 ayat 2 itu DPR sidang setidaknya 1 kali dalam setahun. Saudara, kemudian pasal 20 tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, saudara, ini kita tidak lepas dari ketentuan pasal mengenai kekuasaan pemerintah negara di dalam pasal 5 ya, ayat 1. Saudara perhatikan pasal 5 ayat 1, seperti kita telah diskusikan, presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Jadi presidenlah yang membentuk undang-undang. Presiden itu memegang kekuasaan legislatif ya. Ya, ini mungkin juga aneh juga kalau kita rasakan ya, presiden kok membentuk undang-undang ya. Memang demikianlah adanya pada masa itu ya, pada masa di bawah Undang-Undang 45 sebelum perubahan, karena memang bentuk undang-undang tuh di BPUPK kemudian yang disahkan oleh PPK, memang situasi darurat, situasi kebutuhan yang ada saat itu memang belum memungkinkan adanya lembaga-lembaga negara yang mapan yang terbentuk, maka segala urusan itu diserahkan pada presiden dulu gitu. Itulah makanya sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 ini dari awal sebetulnya dikehendaki sebagai undang-undang yang temporer, yang darurat lah begitu. Persoalannya kan undang-undang ini ternyata sifatnya darurat, kekuasaan besar sekali pada presiden ternyata dilanggengkan ya, sampai diberlakukan kembali dengan Dekret 5 Juli 59. Di masa Orde Baru juga dipersulit untuk dirubah, ada TAP MPR mengenai referendum tahun 83 itu ya, jadi merubah undang-undang dasar itu hampir mustahil lah. Undang-undang dasar itu bahkan perubahannya rasanya kalau ada wacana seperti itu seperti sangat subversif, sangat makar gitu ya, tabu gitu. Salah satu tabu politik saat itu dalam bicarakan perubahan undang-undang dasar ya. Mereka yang membincangkan bahkan di ranah akademik gitu ya,
itu mendapatkan represi. Kalau kita sekarang bicara soal perubahan undang-undang dasar, kita punya ide atau usulan gagasan perubahan kelima, ini kan sekarang hal yang biasa ya. Tapi pada masa Orde Baru, ini undang-undang ini sudah kayak kitab suci aja, ya, wacana saja, dilarang dan mendapatkan represi. Kenapa? Ya karena Undang-Undang Dasar 45 ini memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden, dan itulah kita kembali pada gium yang dikatakan Lord Acton, ya. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sangat memberikan ruang yang sangat luas pada pemerintah, maka pemerintah, mereka siapapun yang pegang kekuasaan pemerintahan saat itu menjadi nyaman, menjadi addicted barangkali ya dengan kekuasaan yang sangat besar, sehingga kalau ada wacana atau gagasan untuk mempersempit kewenangan pemerintah, itu segera ditanggapi dengan represi. Nah, saudara, itu pasal 19. Kemudian tadi pasal 20 mengenai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu hanya setuju saja ya. Apalagi dengan baru saja kita bicarakan, DPR itu tidak semuanya melalui pemilu ya, ada yang diangkat ya, sudah undang-undangnya yang punya kekuasaan membentuknya itu adalah presiden. Lembaga yang harus mensetujuinya juga DPR, yang sebagian adalah diangkat oleh presiden. Ya, saudara bisa bayangkan seandainya saudara menjadi anggota DPR dari fraksi ABRI, presiden mengusulkan suatu RUU, masa saudara akan menolak? Satu sisi saudara yang mengusulkan itu adalah panglima saudara. Kemudian sisi lain, saudara diangkat oleh dia sebagai anggota DPR. Bagaimana mungkin kita bisa, atau saudara bisa untuk menolak atau kritis terhadap rancangan itu? Sehingga usulannya presiden yang selalu goal jadi undang-undang. Nah, ini yang kemudian nanti saudara akan pelajari di dalam Undang-Undang Dasar 45 setelah perubahan. Ini kewenangan membentuk undang-undang ditempatkan di makom atau tempat yang memang seharusnya ya, legislatif itu ya DPR ya. Saudara perhatikan di dalam rumusan undang-undang yang sekarang, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, saudara, pasal 20 ayat 2, sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Nah, ini saya kira sesuatu yang tidak disetujui saat sidang DPR masa itu, maka tidak boleh diajukan lagi. Nanti kalau sudah pergantian DPR, maka bisa diajukan lagi. Tapi kembali lagi, walaupun normanya seperti ini ya, biasanya ya selalu disetujui. Karena apa? Ya seperti yang tadi kita bincangkan, presiden yang memegang kekuasaan bentuk undang-undang, DPR-nya ada anggota yang ada yang diangkat oleh presiden. Kalaupun melalui pemilihan umumnya juga undang-undangnya nggak demokratis ya. Saudara, kita melangkah lagi ke pasal 21 mengenai DPR pada masa Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahannya. Pasal 21 itu anggota DPR berhak mengajukan RUU. Ini artinya ada hak inisiatif DPR. Kalau saudara bandingkan dengan sekarang ya, presiden yang punya hak mengajukan RUU. Ya, jadi karena sekarang itu DPR itu yang memang kekuasaan bentuk undang-undang, maka ya DPR lah pembentuk undang-undang, tidak ada hak inisiatif DPR karena memang DPR itu yang membentuk. Tapi kalau dulu memang ada hak inisiatif DPR. Inisiatif itu apa sih? Initiate itu memulai ya. Memulai itu artinya mengajukan rancangan dahulu ya. Jadi dulu dikenal ada hak inisiatif DPR ya. Jadi anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang, anggota-anggotanya pun berhak. Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan masa itu. Ini saudara mengenai pengesahan presiden terhadap rancangan undang-undang ya,
Tapi kalau tidak disahkan oleh presiden, tidak disetujui, tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Artinya kalau memang mau dimajukan lagi ya harus kalau sudah terjadi pergantian DPR. Saudara, kemudian pasal 22, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nah, ini merupakan suatu norma di mana diciptakan atau ada untuk mengantisipasi kegentingan hal-hal yang darurat. Saudara, hukum itu kan pada dasarnya mengatur hal yang normal, situasi normal gitu. Tapi hukum itu juga menyadari ya adanya kemungkinan situasi yang abnormal, situasi yang tidak lazim, yang tidak biasanya. Nah, situasi yang tidak lazim mesti ditanggapi, direspons dengan cara yang tidak lazim pula ya. Ini yang kerangka berpikirnya seperti itu ya. Kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan suatu peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi pada dasarnya kan sebetulnya semua sebagai konsekuensi negara hukum, semua kebijakan pemerintah, semua tindakan pemerintah harus ada dasar pijakannya, yaitu perundangan. Tapi disadari bahwa bisa jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dihasilkannya undang-undang. Karena apa? Undang-undang itu kan perlu pembahasan, perlu diajukan dulu, dia makan waktu, perlu perdebatan dan sebagainya. Padahal situasi darurat itu menuntut tindakan segera gitu. Maka pasal 22 ini memang memberikan hak pada presiden menetapkan apa yang kita kenal dengan singkatan Perpu. Nah, kemudian di pasal 22 ayat 2-nya, peraturan pemerintah itu artinya Perpu itu tetap harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Ini artinya apa, saudara? Walaupun presiden itu mengeluarkan suatu Perpu, tapi Perpu tersebut haruslah disetujui oleh DPR. Kenapa ya? Bagaimanapun konsekuensi negara demokrasi ya, hukum itu juga buatan rakyat ya, melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Maka di sini asasnya kan prinsipnya adalah undang-undangnya yang penting berlaku dulu, ada dasar hukumnya, baru kemudian dibahas, dipertimbangkan begitu. Kalau dalam keadaan normal kan dipertimbangkan dulu baru disahkan. Nah, ini karena dalam keadaan abnormal yang penting sah dulu, ada alas haknya, alas hukumnya dulu, baru kemudian dibahas. Nah, pasal 22 ayat 3 kalau tidak disetujui ya Perpu itu harus dicabut. Nah, ini saudara menyangkut mengenai Dewan Perwakilan Rakyat yang kita bisa amati, pelajari ya. Ini sebenarnya secara hukum juga, secara hukum mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, pasalnya sangat simpel di situ. Sebetulnya di pasal 22 juga ada menyangkut DPR mengenai keuangannya. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu atau tahun yang sebelumnya. Nah, ini saudara, dari sini bisa kita simpulkan ya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya kan duitnya negara mau dispend dibelanjakan kemana itu harus disetujui oleh rakyat.
Nah, kemudian apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak setuju anggaran yang diusulkan, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Ini menunjukkan pada kita bahwa pemerintahlah ya yang biasanya mengusulkan RAPBN ya, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kenapa ya? Bagaimanapun pemerintah itu yang memang mengetahui persoalan di lapangan, dia yang punya aparat, dia yang menghadapi semua persoalan kenegaraan, ya, soal kesehatan, budaya, militer, pertahanan, ya, ekonomi. Jadi dia tahu ya yang mesti menganggarkan berapa begitu. Sehingga nature-nya di sini Dewan Perwakilan Rakyat memang hanya menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, kemudian di sini pasal mengenai 23 ayat 2 segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, kalau berdasarkan undang-undang ini berarti saudara bisa memakai cara pikir persetujuan tadi ya. Pajak-pajak itu berarti harus melalui RUU yang dibahas Presiden dan DPR dengan lembaga pembentuknya adalah Presiden. Maka ya kembali lagi pajak mengenai pajak dan keperluan negara itu ya karena berasal dari Presiden bisa jadi ya atau sangat besar kemungkinannya untuk selalu disetujui oleh DPR. Juga demikian macam dan harga mata uang ya, pasal 23 ayat 3, kemudian hal keuangan negara, kemudian juga untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara di situ ditetapkan dengan undang-undang, artinya yang melibatkan DPR. Dan bagaimana bahwa hasil pemeriksaan itu diberitahukan pada Dewan Perwakilan Rakyat. Itu saudara mengenai DPR di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan. Memang seperti halnya juga dengan bab mengenai lembaga negara yang lain maupun bab lain yang terkait dengan hal ihwal kenegaraan. Cukup ringkas ya. Kenapa bisa ringkas seperti ini ya? Sekali lagi dia dibentuk, dirancang dalam keadaan yang mendesak ya di tengah situasi politik di kawasan Asia Pasifik yang sedang dilanda perang. Ya, ini juga dalam rangka sebetulnya ketika Indonesia sedang negosiasi dengan pemerintah bala tentara Jepang saat itu ya untuk kita menjadi negara merdeka ya, diberi kemerdekaan. Kemudian saudara sedikit mengenai DPR, kira-kira semoga bisa memberi pemahaman mengenai lembaga perwakilan kita di masa Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan.